harga minyak akhirnya turun. Bukan turun, tapi ditetapkan sama pemerintah. Satu harga. Tak nih satu harga 14.000. Terus sekarang ini juga minggu ini, apalagi Mas Inu, gempa. Sempat ngerasain nggak? Umur 24 tahun. Terkait korupsi Bupati Penajam Pasar Utara, umur 24 tahun. Mas Inu 24 tahun kemana tuh? Kan sempat diprediksi juga bulan Februari atau Maret akan jadi jadi lonjakan puncak yang tinggi. Omikron. 10 daftar NFT termahal di dunia. Waduh, ngeri ini banget juga nih. buat kita juga agak ajaib ini dunia. Agak pengen nih akhirnya. Halo. Hey, Cindy, Mas Inu. apa kabar? Baik. Hari Ketemu Rabu. lagi di hari Rabu. Sahabat Kompas.com ada di situ semalam. Halo, apa kabar? Sahabat Kompas.com. Gabung sama kita di hari Rabu yang ternyata Rabu semakin hari semakin keramat. Iya. Ya sih? Gue tiap Rabu deg-degan bukan karena mau syuting ini sebenarnya. Pasti ada breaking news. Ada aja. Hari Ada ini berita. lagi ada kasus penangkapan oleh KPK kan? Ya. Di mana tuh? Di Langkat, Di Sumatera Langkat Utara. ya. Sebelumnya Terus, di Penajam. Penajam Pasar Utara juga hari Rabu. Hari ini juga OTT. Sebelumnya Bekasi Rabu juga. Rabu. Oh iya ya, 3 kali Rabu kita lihat ada OTT. Mungkin sahabat Kompas.com juga enggak kali ya? Bisa hari jadi Rabu. enggak, atau mungkin gini, karena kan ada diindikasikan KPK hari-hari ini itu kan KPK-nya pemerintah. Jadi Ngikutin. langgamnya sama. Kalau dulu kan sebelum pemerintahan Jumat Keramat. Tiap Sekarang hari Jumat nunggu-nunggu ada siapa, ada Rabu siapa. apa ya? Rabu Sendu atau Rabu? Tapi Rabu breaking Halu news. enggak ya? Ya buat berita sih. Sebenarnya bukan kabar gembira sih. Ya kabar gembiranya bahwa yang berbuat jahat ditangkap. Tapi itu kan kabar sedih sebenarnya. Kita nggak pernah beranjak dari Iya. persoalan yang Ada sama. lagi yang kasus korupsi yang keungkap gitu. Kebetulan aja 3 hari ini, 3 Rabu ini kita dapat Berturut-turut. informasi berturut-turut kepala daerah, Persis. ya kan? Buat KPK sebenarnya ini bukan prestasi sih. Prestasi terbaik KPK adalah ketika Kalau nggak ada KPK korupsi. atau dibubarkan. Oh iya, Kan karena ini nggak ada masuk, korupsi. Karena nggak ada Benar. korupsi. Benar, Tapi kalau benar. makin banyak aksi yang mereka lakukan untuk menangkap koruptor, berarti korupsinya Pencegahannya nggak ada dong. selesai. Ya. Iya, hari Rabu ya, hari ini baru tadi sore kan Ini kita sore, dapat informasi kita belum ada dapat. OTT. Kabarnya Bupati Langkat kan ya, yang di OTT oleh KPK. Cuman kasusnya apa masih belum tahu. Ini masih nunggu nih KPK akan konvers setelah 1 kali 24 jam biasanya kan. Oke. Ini Rabu ada tanggal 19. Sebelumnya ada lagi nggak Mas tuh hari Rabu yang deket-deket sama kita nih? Rabu sebelumnya tadi itu di Bekasi kan ya? Sebelumnya. Tapi Sama kita ngomong soal Rabu juga, hari ini kan ada Rabu yang menggembirakan buat ibu-ibu sebenarnya. Karena tiap hari Salah satunya Apa tuh? karena harga minyak akhirnya turun. Bukan turun, tapi ditetapkan sama pemerintah. Satu harga. Tak nih satu harga 14.000. Itu di pasar pada belanja deh akhirnya. Ibu-ibu belanja minyak karena kemarin sempat tinggi banget kan. Nah itu ya minyak menjadi kebutuhan pokok lah untuk di dapur. Ketika harganya tinggi ya harus ada akselerasi yang dilakukan sama ibu-ibu Untuk kan. ngurangin yang lain ya? Iya. Atau Potong yang beralih ini, ke yang sini. mengkonsumsi Rebus-rebusan. makanan yang lebih Iya, bisa jadi. Sebelumnya telur sampai sampai 32 ya. 32.000 deh. Sekarang 23. Jadi dari Magic Johnson ke Michael Jordan. Oh iya, Oke. benar. Dari 32 ke 23. Nah, sekarang 14.000. Tapi kembali ke minggu ini, apa yang rame sebenarnya? Banyak sih. Banyak banget. Yang Baru paling nih, seru, tadi soal korupsi ya. Ini masih juga soal korupsi karena ada umur 24 tahun. Terkait korupsi Bupati Penajam Pasar Utara, umur 24 tahun. Mas Inu 24 tahun kemana tuh? 24 tahun gue baru lulus kuliah tuh kayaknya. Masa? Iya serius. 24 tahun? 24. Oke. Karena gue kuliahnya agak terlambat 2 tahun. Lalu kemudian 4 tahun kuliah, baru setelah itu lulus. Dan 24 itu pertama kali kerja itu. Oh, oke. Tapi kalau lihat dari Kalau ibu atau mbak atau sis ya, Iya. atau Aduh. itu milenial berarti kan? Atau bahkan zilenial ya? Setelah milenial apa tuh? Iya. Gen Z? Jadi, Bukan ya? Korupsi sekarang menjadi lebih mudah lagi. Jadi meregenerasi kan? Padahal kan kalau kita memilih orang-orang duduk di pemerintahan, orang-orang di partai politik lebih mudah tuh kan harapan kita besar Lebih ya baik, ke mereka ya. kan. Nggak mewarisi sistem yang membuat mereka korup, nggak mewarisi sistem-sistem lama yang membatasi masyarakat dengan partai politik pilihannya atau preferensinya karena menitipkan aspirasi. Lah kok sekarang 24 tahun. Dia Baca statusnya juga apa ya? kaget, Dia bendahara DPC. DPC. Bendahara. Terus yang dibantu untuk menyimpan uang Uang hasil suap. korupsinya itu DPC-nya, ketua Iya. DPC yang Bupati
pokoknya Bupati Penajam Pasir Utara Abdul Ghafur Masud ya. Nah, dia itu memberi ruang bagi Nur Azizah ini untuk kemudian terlibat untuk korupsi juga. 24 tahun. 24 tahun. Hah, 24 tahun. Ada dana yang diambil waktu itu 1 M yang didapati ketika OTT-nya kan. Di lobi salah satu mall Jakarta Selatan. Kira-kira gimana? Banyak sih. Banyak, ada sih dekat sini mungkin. Ya, Aduh, ada Senayan, ada Plaza Senayan, ada FX, Pondok Indah, ada Blok banyak M, banget. Pilihannya banyak banget. Banyak. Terus dia juga didapati di rekeningnya itu 460-an juta ya. Di rekening yang kemudian disita oleh KPK. Tapi kaget sih, 24 tahun. Tapi ada yang membuat kaget semua juga sih untuk soal umur ya. Ada yang lebih muda dari Nur Azizah, beda setahun sih, 23 tahun. Itu namanya yang NFT itu. Gozali Everyday. Gozali Everyday. Dia punya umur yang masih muda, tapi capaian yang dia dapat selama 5 tahun dia dari 2017 mengumpulkan apa tuh? Selfie. Foto ya. Dan kemudian dia taruh di NFT di OpenSea dan kemudian meraup miliaran rupiah. Ada yang menghitung kira-kira 1,7 miliar. Gila ya, dari foto selfie selama 5 tahun. Ada hasilnya 5 tahun dia selfie tiap ada tahun hasilnya. pagi. Tapi ada yang berdebat tuh. Wah. Kemudian semua orang pengen rame-rame menaruh produk apanya lah, apa ya perjualan lah atau apa di orang jadi latah pengen jadi Gozali. Iya kan, tapi sebenarnya kan itu nggak mudah untuk menjadi Gozali gitu ya. Orang akhirnya banyak selfie berharap jadi Gozali, ya udah lewat ketika sudah ada Gozali melakukan selfie dengan hasil yang bermiliar-miliar itu, mau ditiru ya udah nggak ada momennya, udah punya Gozali itu momen selfie itu. Iya persis. Dan kalau kita lihat apa yang dilakukan Gozali sebenarnya kan bukan kemarin aja kan. Iya. Dia melakukan 5 tahun loh. 5 tahun. Dan kemudian dia lihat ruang, wah ada NFT nih, ada OpenSea, lalu dia masuk ke situ. Nah kebetulan pada saat dia muncul keberuntungan menghampiri menurut gua. Itu benar. Jadi kalau yang mengatakan hidup tuh paling kayak keberuntungan kayak Gozali, enggak. Gozali tuh nggak beruntung menurut gua. Menurut gua dia tuh gigih, tekun, baru pada saat keberuntungan mencari orang yang akan mendapatkan keberuntungan baru siap. Nah, dia memperoleh itu. Oke, Gozali 23, yang korupsi Azizah. 24, Nur Azizah. 23 dan 24 dengan kondisi yang berbeda. Mas Inung ngeliatnya gimana tuh? Ya mungkin salah gaul atau pergaulan kali ya. Gue juga bingung. Barusan gue ketemu salah seorang inilah apa, dia staf khusus dari seorang gitu ya, yang prominent lah di Indonesia. Dia ngerasa partai politik itu emang membuka ruang yang besar untuk terjadi ruang-ruang kayak gitu. Berapapun usiamu. Jadi mau muda, mau tua dan sebagainya. Azizah ini dia sudah masuk dalam sistem yang salah dan dia tidak bisa berbuat apapun. Hanya atau mengikuti saja. Iya, mengikuti saja. Atau mungkin dia nggak ngerasa salah juga dengan itu. Merasa karena itu sudah bagian tugasnya. Dari tugas dia. Kan dia bendahara. Menampung uang dari hasil yang diduga korupsi oleh KPK ya. Nah NFT yang kita lihat itu cara yang lain sih. Kalau minggu lalu kita ngomong soal kegigihan, dua-duanya gigih nih. Caranya beda juga. Yang satu 5 tahun mengambil selfie setiap hari dan kemudian setelah dia ketemu marketplace OpenSea ini ketemu momennya baru dapat. Yang ini 5 tahun jadi mungkin simpatisan partai politik dan kemudian dia ketika menggunakan sudah ada itu di posisi pengurus, ada peluang, ada kesempatan untuk mendapatkan benefit dari jabatannya, dia mengambil manfaat tuh. Dan untungnya KPK cepet. Tapi kalau dua hal ini negara cekatan, satu KPK, satu Ditjen Pajak. Satunya Ditjen Pajak, langsung ditagih. Ayo jangan lupa bayar pajak. Dijawab, iya saya akan bayar pajak. Meskipun banyak pertanyaan ya dari netizen ya. Emang Ethereum bisa dihitung pajaknya? Kan kadang ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, gercep banget sih. Kalau soal ada begini langsung uber nih pajaknya. Itu kan menjadi perhatian dari netizen juga. Ini juga tanya-tanya juga ya. Ketika itu dibayar Ethereum di OpenSea, bisa nggak sih sebenarnya? Bisa dicairkan sebenarnya. Gitu. Bisa dicairkan. Ya pajak kemudian mengambil inisiatif untuk memanggil si Gozali. Ternyata namanya keren loh. Sultan Gustaf ya? Gustaf Al-Ghazali ya. Ada Sultan, ada Sultan Semarang. Lupa deh mana sebagaimana. Ternyata jadi Sultan beneran nih sekarang. Sultan beneran. 1,7 M. Dan itu orang nggak terpikir ya dengan selfie sampai bisa dibeli banyak orang, booming dan jadi perbincangan sampai 1,7 M. Perbincangannya karena nilainya yang besar kan. Dan ada gitu yang beli. Iya. Itu sih yang juga karena iming-iming kali, karena ngerasa
cepet banget bisa jadi kaya ya. Iya. Sekarang kan kekayaan atau keinginan untuk menjadi kaya kan kayak jadi apa ya, goals, atau bahkan kalau lihat di sosial media itu kan kayak dipamer-pamerin, gue Ya. usia segini Ya, gue sudah punya dapat ini. sekian. Wah, itu kan buat generasinya mungkin kayak jadi teror juga sih, atau membuat rasa nggak aman gitu. Insecure gitu ya. Insecure. Makanya sekarang akhirnya berlomba-lomba kan masuk ke NFT, mencoba peruntungan seperti Ghazali dengan yang kita lihat itu ya tadi, pecel lele, makanan, pakaian, terus apalagi lapis legit masuk. lapis legit juga ada. Terus ada lagi yang paling parah, ngejual foto orang dengan KTP. Itu sampai Itu pihak yang berwenang itu Kominfo ya, sampai Kominfo turun untuk memberikan peringatan ya bahwa perlu diawasi transaksi di NFT karena ada data pribadi yang kemungkinan disebarkan. Tapi kalau pemerintah ngomong itu emang nggak sadar selama ini. 2 minggu lalu kita ngomongin bocor kan itu dia. data pribadi, jangan ngomong NFT deh. Lo sekarang lihat apa yang lo biarin dan berserakan datanya dengan mudah, orang bisa crawling dan bisa mengambil semua data dengan mudah, terus mengomentari ada yang sesuatu yang baru. Please selesaikan dulu pekerjaan yang harusnya diselesaikan, baru ngeliat ya. Oke, kalau ada minat lihat ke sana, tapi lihat dong bagaimana ceritanya sebuah data pribadi berikut foto dan identitas semuanya itu bisa jadi bungkus gorengan. Itu dia. Itu kan bungkus gorengan. Nah, ini mungkin sekarang bungkus gorengan, tapi nanti di beberapa tahun kemudian dia berserakan di NFT. Itu karena tahu sekarang katanya sudah nggak bisa dibuka tuh akun yang menjual KTP dan selfie-nya masing-masing orang yang dijual itu. Tapi jadi kayak gimana ya melihatnya, orang Indonesia latahan banget sih, dan akhirnya tidak berpikir panjang gitu kan. Latah emang biasanya kan pikirannya pendek. Biasanya menular juga sih latah itu. Kalau kita lihat Lenong atau apa, kalau siapa latah itu pasti diikuti yang lain, dan kelatahannya terjadi sih. Dan yang dijual juga aneh-aneh sampai akhirnya ini apa sih jadinya, kita nggak tahu NFT jadinya apa, karena yang dijual, kita ngelihat yang dijual kayak marketplace, ada baju, ada pecel lele, apa maksudnya apa gitu. Jadi mungkin ngerasa ngelihat ini peluang untuk jualan, jadi segala hal yang kemungkinan bisa dijual, dia nggak lihat marketnya itu ya. Marketnya itu menghendaki barang apa yang dijual, nggak sekedar semua. Tapi kalau misalnya foto pecel lele yang kejual, bisa jadi Ghazali Everyday yang kedua sih. Kan sebenarnya kan nggak dinikmati kan pecel lelenya, fotonya mungkin fotonya akan ditempel di mana atau dibuat aset sebuah digital. Museum. Kadang jadi berpikir, ini waktu awal-awal ada Ghazali, kemudian ada banyak foto-foto yang dijual. Ini apa, mirip seperti aplikasi Shutterstock atau aplikasi yang menjual foto gitu kan? Kok jadi begini? Jadi makin kabur. NFT itu apa sebenarnya? Karena kan NFT yang dijual adalah aset digital, mau bentuk itu art, non-fungible tokens. Kan ada art, ada hobi, bisa games, bisa video, apapun. Tapi ternyata apapun diartikan pecel, lapis legit, dan baju. Masuk di situ itu semua. Dia. Nah, sebenarnya sahabat Kompas.com punya kepikiran nggak sih kalau ada kesempatan menjual NFT? Mau jual apa sih yang dipikirkan di kafe mau jual apa? Apa ya? Belum kepikiran sih. Belum ada. Kalau hobi juga, hobiku lebih ke dunia nyata ya, olahraga gitu yang berhubungan sama nih. Mungkin olahraga, jual jersey yang bisa dipakai avatar di metaverse. Nah, mungkin itu. Mungkin kepikiran itu sih. NFT gila ya. Ya, dan sebenarnya kalau kita lihat apa yang terjadi soal kelatahan ini kan hal yang sebenarnya umum ya, dan Indonesia itu jadi tuan rumah atau ibu kota untuk banyak inisiatif di digital kalau mau lihat. Apa di media sosial. Misalnya Facebook. Besar kan? Ya. Dan sempat Indonesia itu jadi ibu kotanya. Center dari keriuhan itu. Twitter sampai sekarang Twitter. Semua trending topik di media sosial Indonesia. Luar biasa. Instagram. Booming. Indonesia tuh jadi sebuah tempat atau mungkin laboratorium besar ya yang dipakai oleh semua inisiator yang membuat marketplace atau sosial media itu sebagai tempat berlatih. Dan gue curiga juga sebenarnya, tapi belum terkonfirmasi sih. Jangan-jangan mengambil si Ghazali Everyday sebagai contoh dan kemudian dibuat rame, ini kayaknya strategi marketing juga. Ngetes market ya? Strategi marketing supaya dipercakapkan. Sebelumnya kan orang nggak ngerti apa OpenSea, apa NFT. Sekarang semua orang kayaknya ngobrolin. Tadi gue naik angkot kan dari Keranggan ke mana tadi, Pondok Ranji ya, atau yang
yang di Pondok Gede itu apa? Pinaranti. 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 Di situ orang ngomongin soal Gozali dan NFT. Gue curi-curi dengar gitu. Ya artinya bisa jadi nih sukses nih si OpenSea sebagai pemilik aplikasi atau pemilik marketplace itu menggunakan Gozali, dan Gozali jadi percakapan dari jutaan atau puluhan juta orang di Indonesia dan kemudian booming, dan sekarang dia mengklaim sebagai the biggest marketplace in NFT. Iya, in NFT. Ya karena kepengen kayak Gozali juga sih. Semua orang ya. Mentajir. Padahal kaya itu menyiksa loh. Woi, belum pernah kaya tuh. Jadi nggak bisa bilang. Gue juga belum pernah kaya, cuma lihat orang-orang kaya tuh mereka lebih panik dibanding orang-orang yang nggak kaya. Yeah. Lo lihat rumahnya, pasti dijaga satpam. Rumah orang nggak kaya nggak ada satpam. Iya. Pagernya tinggi. Rumah orang biasa mungkin nggak ada banyak was-wasnya pagernya. Ya udah parkir beruntung lah mobil saya. harus ditaruh di garasi dan ditutup. Orang yang nggak kaya biasa aja. Jadi Iya. kecemasannya lebih tinggi, kekhawatirannya lebih tinggi. Makanya kalau ingin menjadi kaya atau bercita-cita kaya, pikir ulang deh. Iya, boleh. Boleh. Jadi nggak jadi Gozali deh. Kayak nih. Terus sekarang ini juga minggu ini, apalagi Mas Inu, gempa. Sempat ngerasain nggak? Gempa ngerasain, tapi waktu itu gue pas lagi di kereta. Oh nggak kerasa dong kalau di kereta sama aja. Bukan kerasanya, hype-nya dapat. Gue lagi meeting untuk dosen, jadi persiapan untuk semester sekarang ya, semester ini semester apa ya, genap ya, semester genap untuk dosen-dosen seluruh Universitas Multimedia Nusantara. Pas lagi presentasi Pak Rektor, waktu itu bukan Wakil Rektor ya. Tiba-tiba semua orang di chat gempa. Gue bingung, di kereta kan emang Gak ada bedanya. Terus nggak lama kemudian cek dong kompas.com, sampai kompas.com harus lihat tuh. Benar, berarti ada gempa 6,6 skala. 6,7. 6, tapi dikoreksi habis itu. Oh, dikoreksi ya? 6,6 di Sumur Banten. Di Sumur Banten. Itu ada kerusakan yang cukup lumayan. Ya. Ada 257 unit rumah ya yang rusak. Dan ada beberapa fasilitas fasilitas publik ya. Yang kayak hancur puskesmas juga ya, itu. beberapa. Itu di Jakarta juga berasa, tapi waktu itu enggak, waktu di Tangsel masih di rumah. Oh, di rumah. Tangsel kan lebih dekat harusnya. Iya. Nah, itu berasa banget. Waktu itu lagi berdiri di dekat meja makan gitu. Kok agak pusing nih. Jangan-jangan emang pusing gitu kan, karena habis jalan gitu, jangan-jangan emang pusing. Belum makan pagi-pagi kan. Sore. Kayak pusing nggak sih ini, mikir gitu, karena kok pusingnya beda gitu. Begitu melihat meja goyangnya beda dan goyang banget, aku pikir kan kesenggol lah, kalau senggol aku ya goyang lah. Kok nggak berhenti ngelihat lampu, wah udah keluar. Ternyata tetangga sudah keluar. Ngecek lah kompas.com, ngecek juga Twitter, ngecek WhatsApp kantor, ternyata yang ada di Menara Kompas juga pada teriak-teriak dan panik juga, karena goncangannya berasa banget, meskipun kita jaraknya sekitar 200 kiloan ya. Ya, tapi kedalamannya kan cuma 10. Untungnya tidak berpotensi tsunami. Itu sih. Tapi kocak sih, kocak bukan enggak ya. Ada yang kocak begini. Waktu itu kan disebar foto-foto. Kalau kita panik kan apa aja yang kita bawa sembarangan kan? Iya, apapun yang kelihatan bawa. Tapi itu jam proper sih biasanya orang kerja atau apa. Kalau subuh atau apa kan kadang-kadang nggak proper. Tapi menarik, ada foto di Twitter tuh gue ketawa. Orang-orang kan bawa laptop, bawa apa, dia berambutan satu ikat. Itu mungkin dia kelihatan di situ aja. Ambil mungkin ada kode apa yang dia dengar, ambil. Mungkin dia merasa paling berharga itu. Jadi kalau ada sesuatu dia makan itu. Mungkin dia mikir, aduh baru 2 nih ambil. Tapi waktu itu panik karena anak gue di rumah lagi berdua. Anak gue istri gue lagi jemput anak gue yang paling gede kan. Dia panik, tapi menariknya atau bagusnya sekarang kesadaran orang menghadapi gempa itu udah cepet. Gue tes anak gue, apa yang kalian lakukan? Dia langsung keluar lari tuh. Dan cari ruang yang terbuka gitu. Dan itu jadi SOP, padahal gue juga panik juga sebenarnya. Tapi udah. Dan masyarakat kayaknya juga menyadari itu, dan kita punya banyak sekali kemungkinan bencana alam. Apalagi kita di Ring of Fire. Yang buat kita harus secara sadar untuk kalau terjadi sesuatu kita harus melakukan hal-hal yang untuk menyelamatkan diri sih terutama. Mitigasi kan itu yang. Dan rambutan jangan lupa. Rambutan, aduh. Mungkin lagi musim kan ini. Iya. Benar. Itu gempa ya, itu kira-kira akhir minggu kemarin. Tanggal berapa tuh gempa tuh kemarin tuh? Di pertengahan deh kalau nggak salah tuh ya. Iya, pertengahan sih, hariku pas rapat itu kayaknya, rapat. Terus habis itu ada gunung meletus juga sih. Tongga ya? Tongga yang memunculkan gelombang tsunami itu. Iya.
Itu di tanggal 14 Januari. Itu di beberapa negara akhirnya juga ada peringatan tsunami. Jepang, setahu aku ya, Jepang, Fiji, New Zealand, Australia. Itu setahu aku sih. Dan itu membuat negara-negara yang terdampak itu kayak traumatik juga sih, karena Ya. mereka kan sering menghadapi ya, dan ini gempa yang dimunculkan atau letusan gunung berapi sebenarnya, terus kemudian munculkan tsunami, itu membuat mereka ngerasa ancaman terhadap keselamatan itu banyak banget. Real banget ya, dekat gitu. Dan baru tahu juga ada gunung berapi di bawah laut ya bernama Tonga. Pada saat itu ternyata begitu ngeliat banyak sekali footage yang muncul di internet soal letusan itu terekam satelit. Wah, Ya. itu ngeri sih. Itu satu-satunya atau mungkin baru pertama, mungkin karena teknologi juga ya, tsunami karena letusan gunung berapi di bawah laut yang terekam secara kamera satelit. Dulu katanya Toba itu juga proses terjadinya kurang lebih seperti itu, dengan kekuatan jauh lebih besar. Jauh lebih besar ya. Dan membuat danau sedemikian besar kan, dan waktu itu mempengaruhi iklim dunia juga dan suhu bumi juga. Banyak di Indonesia berarti Toba, Krakatau, Krakatau, Tambora. Tambora itu juga. Itu kan mengubah iklim katanya kan, kalau Tambora mengubah iklim dunia. Ada sepeda juga Karena dipicunya Tambora. karena ada Tambora. Wow, itu kita harus sadar kita ada potensi itu karena kita ya sekali lagi Ring of Fire, kita banyak banget gunung berapi yang masih aktif. Semeru sampai sekarang masih ya ketiga, dan kita harus Merapi juga terus, gitu. ya, Tapi hubungan gempa sama sepeda sebenarnya selain karena Tambora itu 2-3 tahun lalu gue ke Jepang. Jadi ada satu peringatan dalam bahasa Jepang. Gue nanya soal apa aja yang perlu dipersiapkan atau disimpan ketika gempa. Jadi selain makanan yang mereka ganti periodik karena kadaluarsanya, dia tuh menyiapkan sepeda. Untuk kalau terjadi sesuatu dan jalanan nggak bisa ditembus, mereka pakai sepeda, dan ada sepeda lipat yang khusus. Itu kan tanda itu menarik. tahun itu dibuatnya kira-kira tahun 80-an gitu. Dan ada jenis sepedanya khusus yang sepeda lipat yang portable, yang ketika ketika bisa dipakai ketika semua alat transportasi nggak make sense ya. Make sense ketika kita butuh cepat untuk berpindah ke satu lokasi, meskipun nggak terlalu nggak mungkin jauh-jauh banget kan, karena masih pakai tenaga kita gitu, tapi ya bisa make sense banget tuh. Itu di Jepang ya Mas, yang sangat berpengalaman. Iya, mereka kan sudah gempa. sangat punya penelitiannya juga. Kalau perlu selamat itu yang triangle itu kan, itu juga mereka menjadikan itu kayak SOP kalau sebelum semua acara itu selalu diceritakan. Dan kita mengikuti itu sih. Iya. Meskipun kita udah lama nggak ikut kegiatan-kegiatan, tapi setiap kegiatan kan pasti ada simulasi kalau ada gempa, bagaimana harus pergi dan bagaimana harus menyelamatkan lewat titik mana dan sebagainya. Setelah 6,6 magnitudo itu kan sempat ada lagi ya besokannya ya, kecil tapi 5, berapa masih di lokasi yang hampir sama di Banten juga. Ya itu selalu sih, setiap gempa itu pasti diikuti gempa-gempa yang lain. Iya. Dan banyak orang melihat kalau gempanya seperti ini malah menguntungkan karena melepaskan energi. Ya, persis. Nggak tiba-tiba. Benar, nggak ditahan ketika sudah waktunya akan sangat besar. Mudah-mudahan kita terhindarkan dari potensi bencana seperti itu. Tapi setidaknya kita bisa bersiap lah untuk itu. Apalagi yang kemarin rame? Kemarin lagi minyak, NFT, gempa. Apalagi ya kita OTT. Kemarin Pak Jokowi itu sih membuat kita untuk berpikir ulang soal kekhawatiran dan munculnya Omikron. Mungkin jumlahnya tidak semengerikan bulan Juli yang sampai 54.000 ya, tapi sekarang kan kita sampai di titik 1.300-an, di mana waktu itu bulan Oktober kita mencapai itu. Tapi Oktober kan kita posisinya lagi turun. Lagi naik. Nah, sekarang lagi naik 882 kalau nggak salah itu varian Omikron. 80%-nya lah ya itu dari Jakarta. Presiden udah bilang waspada, tapi jangan panik. Iya. Nah, yang lagi-lagi ditekankan sama Presiden adalah kalau nggak ada keperluan mendesak nggak usah keluar negeri, karena lebih banyak pelaku perjalanan yang membawa Omikron itu ke Indonesia. Itu yang ditekankan sih sama Presiden pada saat memberikan keterangan persnya kan. Jangan keluar negeri kalau bisa menghindari keramaian, kalau bisa vaksin. Itu paling nggak itu menjadi cara ya.
nggak Kalau boleh data panik. di Wisma Atlet sih angkanya emang menunjukkan peningkatan yang serius sih. Iya. Di Desember itu kita 100-an pasien yang dirawat ya. Mhm. Sekarang itu hari Senin kemarin 2.200-an. Wow. Berarti kan naik tinggi kan. Kan sempat diprediksi juga bulan Februari atau Maret Akan jadi akan jadi lonjakan puncak yang tinggi. Ya. Omikron. Itu kan harusnya ya, kita masyarakat Indonesia harusnya belajar. Kita pernah mengalami ketakutan yang sama, kengerian yang sama ketika bulan Juli Agustus tahun 2020. Iya, 2021. Ya, 2021. Kadang-kadang suka ke-skip 2020. 2021. Jangan sampai bulan Februari, bulan Maret ini kita mengulang bulan Juli, bulan Agustus gitu. Jadi ya sama-sama lah kita menjaga. Kita kan semua nggak pengen mengalami hal yang sama. Ya udah kita sama-sama satu tujuan gitu, menjaga, nahan diri, nggak usah kemana-mana. Ya, tapi kayaknya Ikut vaksin. nahan diri kayaknya sekarang permintaan yang kayak akan diabaikan. Gue tadi ke Plaza Senayan ya. Oh iya. Wah, gila penuh. Rame. Dan nggak ada tuh jaga jarak kayak awal-awal kita buka untuk normal. Bener. Satu, nyari parkirnya susah setengah mati, makanya Iya, gue naik iya. aplikasi Betul. transportasi itu kan. Terus di tempat kita ngobrol makan penuh semua orang, penuh itu dan penuh. Masih- Dan di jalanan juga rame, macetnya lebih parah dari sebelumnya. Lebih macet perjalanan dari rumah ke kantor biasanya kalau waktu PPKM 30-45 menit sekarang Sekarang bisa 1,5 jam. 1,5 2 jam. kali lipat. Tapi mungkinkah itu nggak bisa untuk disuruh tahan sebentar aja? Siapa yang akan membuat itu works ya, atau Ya, otoritas mana pengawasan ya? ya, Nggak ada. pengawasan Kalau itu permintaan selama sih kita- semua orang minta kan, Yes, dari ya, presiden, ya. dari Menko Marves ya, Pak Luhut yang mengurusi semua urusan aja untuk ini juga ikut turun ya. Urusan. Nggak ada yang ya orang dengar oh, iya, tapi susah juga mencegah itu. Apa yang harus dilakukan supaya kita nggak mengalami Februari Maret ini seperti tahun kemarin? Yang paling penting sebenarnya ini nih, masker. Ya. Ya, Ya. kita udah mengalami betapa sudah vaksin atau punya istilahnya tuh jarak gitu ya. Tapi kalau penapis terakhirnya nggak dijaga ya. Sekarang mulai Resikonya kendor nggak sih, mulai. Mas? Beberapa kita lihat. Mungkin dengar iklan kabar baik gitu. ini kan, Omikron itu meskipun penularannya Lebih cepat cepat. sekali atau lebih cepat dibanding varian yang lain, tetapi dampak atau kesakitan yang ditimbulkan karena Omikron katanya tidak terlalu parah ya. Tapi Tidak jangan harus- gegabah, Ya, jangan jemawa kalau kata Itu presiden. kata Pak Jokowi. Iya, jangan gegabah, jangan cuma. Ya kita harus paham lah bahwa itu memang kita masih pandemi. Ya sebisa mungkin dari diri sendiri, kalau misalnya nggak bisa minta orang lain ya dari sendiri lah. Menjaga diri sendiri itu aja. Kalau mau egois ya gue menjaga diri gue sendiri deh. Itu egois dulu gitu. Karena kalau dilakukan banyak orang kan akhirnya berdampak juga. Ya mudah-mudahan sih, satu, kita tertib, kedua emang Omikronnya tidak seganas sebelumnya. Ya. Ketiga, fasilitas kesehatan yang mungkin akan menampung orang yang terdampak atau kasus positif siap. Itu tiga itu sih kira-kira bisa menjadi penenang untuk kita bisa Benar. beraktivitas, tapi ya dengan kewaspadaan yang cukup gitu. Iya, iya. Satu lagi yang banyak jadi perhatian masyarakat ketika artis lagi-lagi Oh iya. Itu ditangkap. juga. Itu nggak hari Rabu tapi kan? Bukan hari Rabu. OTT kalau narkoba nggak hari Rabu kayak. Kayak ini aparat negara kayak sedang berlomba-lomba untuk mencuri perhatian orang nomor satu, lalu membuat aktivitas yang signifikan atau aktivitas yang penting di memancing hari publik Rabu. gitu kan. Terus kemarin baru Ardhito Pramono, ada lagi kemudian komika karena narkoba. Iya. Kayak nggak berarti lagi gaspol atau lagi apa nih sebenarnya? Kalau obrolan di teman-teman sih kayaknya ini mau gaspol di awal tahun supaya akhir tahun bisa agak Nggak kendor. Jangan dong. nggak tahu sih, tapi fenomena ini kalau kita lihat kan kurang lebih sebenarnya kita tahu orang itu, artis itu, dan di banyak kesempatan mereka secara tidak langsung Iya, mengakui itu. iya, Sebenarnya iya. polisi kan udah tahu ya. Iya. Tapi kenapa kok hari ini? Kenapa saat ini? Nah, pasti kan pilihan waktu itu kan jadi Iya. pertimbangan kan. Apalagi ada yang pas hari Rabu Pon gitu. Tapi kan Iya. nggak tahu lah, mungkin keluar dari itu semua. Ya mudah-mudahan emang ini cara pemerintah atau aparat negara untuk membuat Indonesia juga bebas dari obat-obatan dan narkoba juga sih. Karena sangat berdekatan tuh beberapa selebrita yang akhirnya
ketangkap karena narkoba. Itu yang menjadi perhatian. Kok ada lagi? Kok harus bertanya-tanya kan? Ada lagi. Siapa Tapi lagi? polisi punya maksud sih menurut gue, kenapa kok nangkap artis? Kenapa? Ya dia butuh publikasi kan. Coba kalau Iya. yang ditangkap siapa sih Andre gitu, videografer gua gitu, kagak ada yang mau Keluarganya ngeliput. doang ya? Dan nggak ada, Bohong. dan keluarganya pasti akan nanya, lu nggak pakai kan Andre? Nggak akan ada yang liput. Iya. Nah efek publikasi itu yang kayaknya lagi dipakai polisi untuk mungkin edukasi ya, atau memberikan gambaran. Oke, lo punya role model, tapi role model lo punya kelakuan yang nggak baik gitu dan ilegal kelakuannya, makanya harus diberikan. Polisi kayaknya ngambil momen kenapa kok yang diciduk atau yang dipublikasikan adalah artis-artis itu. Iya. Mungkin ada faktor itu. Ada tujuannya lah kenapa yang diambil oleh polisi. Itu tadi soal Seminggu terakhir. Ada pertanyaan tuh kayaknya. Apa tuh? Dari live kita di Instagram dari sahabat.kompas.com. Get rough. Wah, ini. Apa tuh? Bahas soal vonis Gaga Muhammad Gaga. Gue taunya Gigi. Gagal lain ya. Gaung Sabda Alam Muhammad atau Gaga Muhammad divonis 4 tahun 6 bulan penjara karena kasus dapat denda kecelakaan. 10 juta dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Rabu juga kemarin tuh keputusannya. Itu dia. Karena terbukti bersalah, lalai dalam mengemudi. Hakim ketua namanya Lingga Setiawan membacakan vonis tersebut di Pengadilan Jakarta Timur waktu itu. 4 tahun 6 bulan ini kan juga banyak yang komen ya kan. Ini sesuai dengan tuntutan jaksa sih. Betul. Dan dan dia juga dijerat undang-undang lalu lintas kan dengan maksimal 5 tahun. Kalau 4,5 tahun ya sudah hampir mendekati maksimal itu sebenarnya. Cuman banyak orang yang menyayangkan kurang. Tapi kan kita ada hukumnya, hukum aktifnya. Ya mungkin karena terkait dengan orang terkenal, pemberitaannya besar, jadi rasa keadilan yang mau diminta itu mungkin di luar apa sih istilahnya ya, kepatutan atau kewajaran yang diatur oleh undang-undang, ya masuk akal juga sih. Makanya menjadi orang terkenal kayak Cindy ini hati-hati. Kalau jadi orang kaya tuh jadi orang terkenal. Jadi orang terkenal, jadi orang kaya itu siksaan. Lebih baik nggak terkenal nggak kaya tapi hidupnya cukup. B aja ya. Oke, itu tadi ya Gaga Muhammad, karena banyak banget di media sosial semuanya banyak komentar. Ini ada mie ayam sedulur. Minyak yang katanya hari ini udah bisa dibeli harga 14.000 beneran. Bener. Tahu gitu belanja setelah turun daripada kemarin. Lo makan apa? Ini jadi mau sehat nggak apa-apa sih, kan nggak pakai minyak rebus kan? Semua ya. Ini diumumkan sama Menteri Perdagangan ya, Muhammad Lutfi hari ini 14.000 itu intervensi ya, udah intervensi pemerintah ya. Karena itu menyangkut 9 kebutuhan pokok ya. Yes. Dan kita punya pengalaman memang negara itu akan kacau balau ketika kebutuhan pokoknya itu tidak terjamin dan tidak terpenuhi dan tidak terjangkau. Nah ini salah satu tidak terjangkau. Mungkin menjaga situasi supaya orang merasa ya gorengan itu kan sesuatu yang Indonesia banget. Kalau itu terganggu, gue punya pengalaman. Revolusi. Kalau orang puasa kan selalu membatalin paling keren tuh katanya bakwan sama sambal kacang. Sekarang gorengan mahal kalau minyaknya mahal. Itu bisa menyangkut hajat hidup orang banyak dan revolusi bisa terjadi besok hari. Tapi kita punya pengalaman bagaimana negara bisa mewujudkan janji untuk satu harga itu. Kalau kita lihat yang waktu premium ya di Papua itu ya, harganya seharga dengan di kota atau kabupaten atau provinsi lain. Sebelumnya kan dibiarkan aja gitu, harganya mahal banget. Makanya ada kalau wartawan Kompas yang tugas di Papua atau tinggal di sana sebagai wartawan kontributor, ada biaya kemahalan. Karena mahal banget. Biaya kemahalan. Macam-macam semen gitu misalnya, kalau di Jakarta let's say 50, di sana bisa 200.000 tuh. Apalagi bensin ya. Apalagi BBM yang kebutuhan yang penting dan menjadi kebutuhan yang dasar ya. Oke, itu ada pertanyaan Mas, NFT lagi tuh. Febrinek namanya ya. Apakah NFT itu hype karena di luar negeri banyak artis-artis yang tetap susah menjual karya-karya mereka, atau pembeli pertama akan kesulitan mencari pembeli kedua? Wah, ini nggak tahu, gue belum masuk ke NFT sih. Tetapi kalau lihat dari hype-nya emang ini sesuatu yang sedang tren gitu ya, naik. Dan kalau naiknya, gue sih nggak tahu. Ini kayak prinsip yang gue pegang lama. Sesuatu yang muncul cepat itu biasanya hilangnya akan cepat juga. Tapi yang sifatnya organik, pelan-pelan dia akan juga bertahan lama. Nggak tahu ini kategorinya cepat atau lambat.
Gue ngerti, tapi yang jelas kan ini sesuatu yang baru ya. Ya. Gue tadi pagi mencoba nih karena lagi mau nyiapin artikel kan buat bikin tulisan NFT ini. Gue pengen bikin akun kan. Oh Ya, ternyata open harus ada ininya apa? Iya, nggak mudah loh, nggak mudah. Ethereum walletnya dulu. Iya, benar. Terus abis itu kita diminta sesuatu gitu. Abis itu gue karena gue punya Ethereumnya, nggak punya mata uangnya, Iya, akhirnya iya. ya berhenti di situ dan lihat-lihat aja. Ajaib-ajaib yang dijual orang-orang. Oh iya, gitu. apa yang paling ajaib menurut Mas Inu? Gambar-gambar sih sebenarnya, ya, visual. Ada pecel lele, tapi pecel lele Seperti ya, yang pecel lele. digital. Ada yang pecel lele foto as it foto Iya. kayak Gozali, tapi Iya. dia bikin kayak maket 3 dimensi yang bisa bergerak tentang warung pecel lele yang ada gambar apa? Lele, Oh, ikan, lele, bebek, ayam. ayam. Dari saya ada Iya, iya, lamongan iya. atau apa Iya, gitu kan. sedia soto Warnanya juga putih, gitu. terus ada orange, kuning benar, sama hijau ya biasanya. Hijau. Itu keren kali itu gue lihat. Wah, ini keren. Dia nawarin sekian 0,003 Ethereum gitu ya. Satu Ethereum kan 45 juta ya. Kurang lebih segitu. Belum tahu, belum Nah, paham gue tadi banget nih. baca-baca, ternyata satu Ethereum tuh 45 juta. Oh, wow. Nah, jadi kalau yang menjual satu karya itu satu Ethereum berarti dihargainya kurang lebih kalau dikurskan itu sekitar 45 juta Oke. rupiah. Oke. Itu hype ya, karena kalau menurutku sih di Indonesia hype ya karena ada Gozali. Ya. Karena ada 1,7 M-nya itu gitu kan. Dan kalau dilakukan Indonesia oleh hype. seseorang yang out of Iya, out of the blue nowhere dia ya, muncul gitu. gitu. Oh, siapa ini gitu. Tapi Gozali. kemudian bisa kayak Sapose, gitu kayaknya gitu. kemudian ngerasa oh gue kayaknya bisa juga sih gitu. Iya, mencoba peruntungan semuanya dan hype, tapi hype-nya juga di artis luar negeri. Tadi kan ditanya apa hype karena artis luar negeri kesulitan menjual karya atau pembeli ke satu kesulitan mencari pembeli kedua. Kalau menurutku sih karena ini momen baru tadi kan, Ya. baru semua orang pengen menjadi yang pertama. Kalau menjadi yang pertama di lokasi yang baru kan belum ada saingannya. Iya. Gitu, Tapi tapi lihat ada tren juga sih kayak Apa? Gubernur Jawa Barat ya. Ah, Pak Ridwan Kamil. Dia emang gambar sih. Gue pas awal-awal pandemi itu pertengahan sih 2020 ke ruang kantor atau rumah dinasnya itu. Ya. Dia ada satu ruang belakang tuh dia gambar. oh, Lukisan-lukisan gitu dan lukisannya arsitek gede-gede ya. gitu ya, di arsitek dan itu udah dijual sebenarnya dan ada yang laku juga untuk waktu itu buat bangun masjid di kampung istrinya. Oh. Mulia sekali sih. Oke. Tapi Ridwan Kamil kayaknya ngejual lukisannya pelukis di Jalan Braga ya kan? Itu yang di sebagai NFT. Ya, kemudian Tapi laku jadi ya. kalau ngelihat tuh ya ada Ridwan Kamil laku, Gozali laku. Tapi kita nggak bisa menjadi Gozali karena Gozali adalah orang yang paling unik pada saat itu dan dia mendapat momennya. Ridwan Kamil kenapa bisa laku? Ya dia adalah Ridwan Kamil. Persis. Mungkin ada Kalau faktor si Disister ini jualan Sapose gitu. Ketika penjualnya NFT tidak unik, tidak kreatif, tidak satu-satunya gitu, itu akan susah. Jadi kalaupun ikut latah ya susah banget. susah Dan karena NFT tidak liquid ya. ya itu dan itu nggak kita nggak ngelihat instan seperti itu langsung jadi kan. Ya. Kalau lihat dari Gozali kan dia emang 5 tahun. 5 Ridwan tahun. Kamil juga gambar dari sekian lama Ya. sih. Kemudian dia ada karya yang menurut dia bagus lalu dia jual di OpenSea gitu ya di Ya. NFT-nya lalu laku. Itu kan sebuah proses yang panjang. Betul. Tapi kita punya data tuh 10 daftar NFT termahal di dunia. Waduh, ngeri Ini juga banget nih. membuat kita juga agak ajaib ini dunia. agak pengen nih akhirnya. Enggak sih, gue nggak mau kaya. Terkenal aja, enggak. Nggak terkenal juga itu siksaan itu jadi hidup tidur nggak tenang juga. Apa aja, Mas? Ada CryptoPunk itu ada seri 5217 tuh. Nah, apa itu nomor seri yang mungkin dia munculkan dia punya 5.000 karya kali ya CryptoPunk itu sampai nomor blockchain ya, kode Iya. blockchain ya, bisa juga. karya seni ini berupa gambar seekor kera dengan topi rajut, topi yang sering dipakai Andre ini berarti. Dan rantai emas termasuk paling langka di pasar dan tercatat dijual seharga 5,59 juta dolar AS atau setara 80 miliar. Gila. rupiah. Itu gue bayangin 1,7-nya si Gozali aja belum nyampein tapi ini. Apalagi ini. Padahal kalau ngeliat gambarnya, ya kalau kita ngeliat gambarnya mungkin ya cuman gini doang gitu kan. Tapi itu mungkin ada uniqueness, Ya. creativity di situ CryptoPunk karena Ya kayak seni sih, karya seni kan susah juga kalau Iya kita sih. mengatakan ini gini Tadi doang, bilang, gue juga bisa. pakai kupluk doang gitu, pakai rantai emas, ternyata 80 miliar. Yang kedua nih, ini yang kedua tuh Biplis Oceanfront ya. Dia itu seorang seniman dari Amerika Serikat yang mengerjakan berbagai karya seni ya. Seniman bikin karya seni lah. Ini copywriternya gimana sih? Biplis Oceanfront ini menggambarkan penggabungan gambar sebuah kontainer, karavan dan pohon
yang berdiri di tengah laut. Nah, karya NFT ini dijual dengan harga 85 miliar. 85 miliar. Kalau Rupiah. gambarnya ingat-ingat Studio Ghibli, mirip-mirip dikit loh. Iya Studio betul. Ghibli. Persis. Wow, 85 miliar. Oke. Yang Ini ada ketiga, lagi nih. X copies a coin for the ferryman. Ferryman. Apa ini lagi? Tahun Karya 2018 ya. GIF. Ya. GIF Dan itu ini kita sangat familiar ya. di WhatsApp ya. Iya, ternyata Bisa dijual dijual. laku juga. Ya. Ini koin Oke. yang bernilai sekitar 86 miliar. Kita akan naik terus nih, harganya makin tinggi. Makin nih tinggi, berarti makin nanti. tinggi. Ini Deg-degan nih yang gambarnya kan pertama nih. Apa nih? Oke, ini GIF. Oh, ya udahlah, kita nggak. Aku buta seni ya, jadi ya oke itu. Oke. Jadi lo nggak punya hak untuk Iya, berkomentar. iya benar-benar. Nggak berani komen. Ini Beeples lagi nih. Video pendek. Beatles Crossroad ya. Ini Video video pendek pendek ya. 10 detik. Mhm. Orang-orang berjalan melewati sebuah tubuh besar manusia yang jatuh dengan berbagai tulisan hinaan di tubuhnya. Oh iya. Ini gambarnya nggak di scroll tuh, Oke. Di. Nah, ini gambarnya biar kita tahu tuh. Harganya tuh sekitar 94,4 miliar rupiah. Nah, itu tuh tubuh besarnya. Dia sudah diposting di Twitter ya. Iya, tapi kemudian Dijual dijual di di NFT. NFT dan ada yang yang memberikan copyright bahwa itu milik si pembeli itu. Oh. Nah, itu mungkin bisa digunakan untuk kepentingan dia. Oke. Nah, ini CryptoPunk lagi CryptoPunk nih. lagi. Yang seri 7804 ya. 4. Iya. Alien bertopi menghisap pipa. Waduh. Wah, ini kayak gaya videografer gue tuh biasanya pakai topi gini juga nih. Kena lagi. Lo punya bakat lo Andre. Jadi Coba selfie jadi dulu. icon. 108 miliar. 108 miliar. Ya, kalau kita ngeliat ini garis-garis gini gue juga bisa bikin ini Iya, pakai aplikasi Iya. perusak wajah itu. Nah, ini kan bisa pakai aplikasi. Ya, udah. Kalau buta Iya. seni nggak usah komentar Udah, sini. jangan. Oke, Ini CryptoPunk CryptoPunk lagi. Ini 3100 nih. Nah, ini lebih unik. Nah, ini kayak pelari nih, Oh, pakai iya, ikat headband. kepala. Anak 80-an nih kayaknya nih. 80-an nih musiknya cek. 109 miliar. 109. Ini nomor berapa tadi, Di? Kita lihat. Kita Dia lihat ke nomor 6. Nomor 6. Nah, urutan ke-6. Lalu Oke, kita urutan kelima paling mahal. Nah. Apa nih setelah CryptoPunk? ini dia Apakah kita lihat. CryptoPunk lagi? CryptoPunk Wah, lagi. tajir banget nih. Ini kecil seri CryptoPunk. 7523 Mhm. dengan NFT dibanderol sekitar 168 miliar dolar. Wah, Ini ini pakai masker nih. Iya, tadi gue pakai nih buat artikel gue nih. Oh ini. Karena yang paling unik mewakili zamannya kan, Mewakili zaman situasi maskeran sekarang ya. Dan mewakili videografer gue sih itu kupluknya itu. Lalu yang berikutnya si Beeples Human One. Human One ya, dia punya nilai setara dengan 429 429 miliar. ya, ini dua terakhir nih. Lalu Gak bisa tidur nih nanti mau jualan apa mikirnya. ini Everyday the First 5,000 5,000 days. Days ini siapa yang membuat? Nggak terlalu Beeple kelihatan. juga nih, Beeple tahun juga ya? 2007. Ini mirip Wow. seperti Ghazali. Dia Ya, mengumpulkan foto-foto juga dari tahun 2007, terus dibuat kolase. 2007 ke sekarang berarti sudah 5 tahun. No, 2007 masih ini. 2017 ya, 2007 berarti 15. Wow. 15 tahun. Nah, yang terakhir nih. Foto-foto. Ini The apa berarti? Merge. The Merge ya, oke. NFT termahal di dunia yang pernah terjual Jual. sepanjang 2021 1 Triliun, triliun. Kalau wow. gambarnya tuh bulat doang. Coba lihat gambarnya kayak apa? Nggak ada ya? Kayak bulan gitu loh, Oh, kayak tapi bulan. mulus. Oh, Nggak oke. bopeng. Jadi jadi cuman bulat warna putih dengan ada gradasi. Mhm. Iya, jangan tanya aku ya Mas ya, karena aku buta seni ya cuman bulat. Tapi ini background kalau hitam. Udah. kalau salah satu karyanya si Ghazali terjual atau karya yang dia hargai sekitar 3,1 triliun terjual ini akan pecah nih. Baca ya. Karena ada satu karya yang atau foto selfie-nya Ghazali kan dihargai setara 3,1 triliun. Ada ya? 3,3 triliun, Bang. Satu. Tapi belum laku. Oh, Dia oke. menawarkan kan dia mulai dari 0,0001 sampai yang 3 triliun itu. Wah. Ini banyak yang bisa tidur nih. Jualan apa nanti di OpenSea? Tapi saran gue sih jangan jadi orang kaya deh. Jadi Jangan orang jadi biasa aja. Kalau jadi orang kaya lo harus siap untuk tidak Untuk sewa nyaman, security untuk tidak harus. aman, merasa was-was dan Ya, merasa ya, ya. semua orang mengancam gue nih. Gue punya duit banyak. Ngeri juga ya. Ngeri juga. Oke, NFT ya. Prediksinya sampai tahun 1-2 tahun ke depan masih rame? Gue nggak punya bayangan karena basis pemahaman gue nggak cukup mungkin untuk bikin prediksi. Tapi mungkin karena ini kan
butuh market yang luas ya, dan marketnya sedang di-create di Indonesia gitu, dan orang-orang yang bermain di cryptocurrency juga mulai tumbuh. Ya mungkin akan berkembang sih. Tapi apakah berkembangnya bisa menggantikan yang marketplace sekarang yang ada ya? Who knows? Siapa tahu kita mengkoneksikan ke dunia atau semesta yang lain gitu, bukan semesta yang ada ini. Ya NFT. Oh, mungkin NFT tahun ini, tahun berikutnya berubah lagi, mana kita tahu juga kan. Tapi udah diminta closing tuh. Wah, padahal mau ngitung duit nih, kan dari kira-kira kalau NFT jual ini berapa ya. Wah, terima kasih buat sahabat kompas.com yang udah gabung sama kita, ngasih pertanyaan juga. Dan dengerin ocehan kita selama seminggu ini di hari Rabu Keramat ini. Ya, dan kita akan selalu kembali setiap Jumat ya di Ruang Jernih untuk untuk kita tapingnya Rabu, tapi munculnya kan hari Jumat. Karena perlu diedit dulu supaya kerjaan videografer gue sama editor gue kelihatan. Dan kalau ada misalnya bahas ini dong, bahas itu dong, boleh nggak sahabat kompas.com? Boleh ya, jadi boleh untuk menyampaikan masukan ke kami, dan terutama sih jangan lupa subscribe. Oh, ada tulisannya subscribe kompas.com. Nanti ditunggu juga partisipasi supaya kita makin rame nih ngomongin apa yang terjadi seminggu yang jadi perhatian sahabat-sahabat kompas.com. Persis. Sip, thank you Mas Inu. Ya. Terima kasih sahabat kompas.com, kita ketemu lagi minggu depan. Bye.